Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Wulandari. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance dan dibantu oleh teman saya. Yang pertama dia Sania Primaderni, yang kedua ada Andriati Kusumaningrum, dan yang ketiga ada Tirta Nugraha. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Good Corporate Governance yang pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Yang pertama yaitu corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua, ada corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa dipahami tujuan yang hendak dicapai dengan penerapan Good Corporate Governance yaitu untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini akan membawa pada keberlangsungan usaha dan peningkatan profit secara signifikan. Yang kedua ada prinsip-prinsip corporate governance, yaitu yang pertama transparansi. Pada organisasi yang menerapkan corporate governance, transparansi atau keterbukaan menjadi hal yang wajib untuk diterapkan, mulai dari keterbukaan akan proses produksi, laporan keuangan sepanjang keterbukaan tersebut tidak menyangkut rahasia organisasi. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu berhubungan dengan sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit yang ada di organisasi. Akuntabilitas dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Audit. Prinsip ini diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Yang ketiga ada pertanggungjawaban. Prinsip ini diartikan sebagai pertanggungjawaban yang sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta kewajiban-kewajiban sosial di tengah masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dea Sania Primaderni. Terima kasih. Manfaat Good Corporate Governance. Yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Kedua, mendapatkan cost of capital yang lebih murah dengan penerapan Good Corporate Governance. Tiga, memberikan dasar keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Empat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri dari shareholder dan stakeholder terhadap perusahaan. 5. Mempengaruhi harga saham secara positif. 6. Melindungi direksi, komisaris, dewan pengawas dari tuntutan hukum dan melindungi dari intervensi politis serta usaha-usaha campur tangan di luar mekanisme korporasi. Mekanisme corporate governance. Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Pertama, mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kedua, mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar, jika manajemen berperilaku hanya menguntungkan diri sendiri, maka kinerja perusahaan akan menurun dalam bentuk turunnya nilai saham perusahaan. Selanjutnya, saya Andriati akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan struktur dalam etika korporasi. Semangat untuk mewujudkan Good Corporate Governance memang telah dimulai di Indonesia baik di kalangan akademis maupun praktisi, baik di sektor swasta maupun pemerintah.
berbagai perangkat pendukung terbentuknya suatu organisasi melalui tata kelola yang baik sudah distimulasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Standar Akuntansi, Komite Pemantau Pesaing Usaha, Komite Corporate Governance, dan sebagainya, yang pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan tim manajemennya. Pelaksanaan Good Corporate Governance. Prinsip dasar GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah negara dan perangkatnya, yaitu berguna untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, transparan dalam melaksanakan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Yang kedua yaitu dunia usaha, yaitu sebagai pelaku pasar dalam menerapkan GCG dan sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan usaha. Dan yang terakhir yaitu masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha, serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Itu ada asas Good Corporate Governance. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesertaan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Untuk transparansi, prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk akuntabilitas, prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Untuk responsibilitas, prinsip dasar perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Itu yang terakhir, independensi. Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.